Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, beriman kepada Tuhan itu gampang-gampang susah. Gampang karena kita bisa percaya saja segala-galanya bahwa Tuhan yang menyelenggarakan. Tetapi susahnya juga karena kita tidak pernah mendengar langsung, kita tidak bisa berbicara langsung dan mendapat jawaban langsung seperti kalau kita berrelasi dengan sesama kita. Dan yang paling sulit adalah karena Tuhan itu begitu mudah disalahkan. Karena Tuhan kalau disalahkan ya diam saja. Dan Tuhan itu bisa disalahkan dengan alasan apa saja. Karena Tuhan itu maha kuasa yang bertanggung jawab segala-galanya, penyelenggara kehidupan ini. Kalau ada yang keliru sedikit menurut kita, maka kemudian Tuhan yang salah. Suami yang tidak kerja, malas, di rumah terus, kerjanya cuman nonton TV, merokok, minum kopi, atau main game. Istri-istri menyalahkan Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Kenapa ini bisa terjadi kepadaku? Wong yang salah itu ya suaminya loh. Kok yang disalahkan Tuhan? Anaknya nakal sekali. Terlibat banyak perkelahian, narkoba dan segala macam kenakalan. Yang salah Tuhan lagi. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan ini semua terjadi? Itu sama dengan peristiwa Adam dan Hawa. Ketika Hawa mengambil buah pohon yang dilarang buahnya untuk dimakan dan kemudian memberikannya kepada Adam, Adam ditanya oleh Allah, apakah engkau mengambil buah dari pohon yang kularang buahnya diambil untuk dimakan? Dan Adam malah menyalahkan Tuhan. Wanita yang kamu tempatkan di sisiku, itu yang mengambil buah itu dan memberikannya kepadaku, maka ku makan. Yang salah malah dua orang, wanita itu dan Tuhan yang menempatkan wanita itu. Loh, salah lagi. Jadi Tuhan itu serba salah loh. Serba salah. Padahal kita juga tidak mengerti. Rencana Tuhan itu begitu indah, tapi kita mengertinya baru sedikit. Karena memang kita tidak tahu banyak. Apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Apalagi minggu depan, tahun depan, nggak ngerti. Tapi kita bisa menyalahkan. Padahal kita ngertinya cuma sedikit saja. Karena memang Tuhan itu mudah disalahkan, diam saja. Karena itu kita diminta untuk sungguh-sungguh bisa taat dan percaya kepada Tuhan. Supaya kemudian tidak menyalahkan. Karena ketika kita menyalahkan Tuhan, kita kemudian tidak bertumbuh. Karena tidak bertanggung jawab. Kalau kemudian saya bertanggung jawab, dan kita tahu persis ini soalnya salahnya siapa, maka kemudian kita bisa mencari solusi untuk kesalahan itu dengan lebih jernih. Karena kita mengerti persoalannya ada di mana. Kalau persoalannya itu ada di suami dan anak, di tetangga, ya jangan menyalahkan Tuhan, nggak selesai. Nggak selesai. Itu seperti sakit teriris pisau di tangan, lalu kemudian kita minum jamu. Atau kita mengolesi betadin tapi yang diolesi kakinya. Ya nggak sembuh yang sakit tangannya. Salah tempat. Dan kita banyak nggak ngerti. Maka sebetulnya yang paling penting bagi kita adalah taat melaksanakan kehendak Tuhan. Menyambut setiap peristiwa dengan sebuah kesegaran, keterbukaan, antusiasme, dengan rasa syukur juga. Dan menyadari bahwa di dalam setiap peristiwa Tuhan ada di sana. Dan kita belajar apa yang Tuhan kehendaki dan kemudian kita setia melaksanakannya. Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa seperti Bunda Maria. Tidak pernah berdosa, karena tidak pernah melawan kehendak Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu.
Dan kemudian juga kita terhindar dari menyalahkan Tuhan. Karena memang ada bagian yang menjadi tanggung jawab Tuhan, tapi ada yang menjadi bagian tanggung jawab kita. Jangan seperti saudara saya. Suatu ketika saya pernah berpastoral di sebuah stasi, dan kemudian saya mendapati ada seorang anak umur 3 sampai 4 tahun itu sampai malam jam 7 dan sampai jam 7, jam 8 selalu di pastoran, nggak pernah pulang. Main di situ dari pagi, tidak pernah dicari. Dan saya tahu orang tuanya, maka saya panggil orang tuanya. Kenapa kamu membiarkan anakmu ini main dari pagi sampai malam, nggak pernah dicari, nggak pernah disuruh mandi dan sebagainya. Masih kecil loh anakmu ini. Dan dia mengatakan, Romo, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan itu penyelenggara kehidupan yang bijaksana. Pasti akan menjaga anak saya. Aduh, ya benar, Tuhan itu penjaga dan penyelenggara kehidupan ini. Tapi ya jangan membiarkan Tuhan menjadi babysitter. Untuk itu Tuhan itu menciptakan kamu. Untuk merawat, menjaga anakmu. Kamu yang harus menjaga, membesarkan, karena kamu diberi tanggung jawab. Bukan semuanya diserahkan kepada Tuhan, termasuk Tuhan jadi babysitter. Seringkali kita seperti itu. Yang salah siapa? Yang disalahkan Tuhan. Lalu kalau kita sudah mendapatkan sasaran untuk disalahkan, ya sudah, kita tidak bertumbuh. Karena kemudian tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kemudian mengatakan, oh ya ini tanggung jawab saya, nah, maka saya kemudian akan berusaha untuk mencari solusi. Hidup itu ada bagian yang memang tanggung jawab kita. Untuk itu kita diciptakan. Dan tugas kita adalah melaksanakan hidup kita sebaik-baiknya. Berusaha untuk tetap setia kepada kehendak Tuhan. Dan di dalam diri kita ada Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan untuk membimbing kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan sebetulnya seluruh hidup rohani yaitu berusaha mengenali kehendak Tuhan lewat roh yang membimbing kita. Dan kemudian kita pelan-pelan bisa mengenali apa yang memang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Dan yang dikehendaki Tuhan itu adalah kebaikan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Bukan segala-galanya Tuhan yang mengerjakan dan Tuhan juga yang salah. Karena kita mempunyai kebebasan. Bisa saja Tuhan menuntun kita ke arah kanan, kita ambil ke kiri. Lalu ketika kita mengalami penderitaan, yang salah Tuhan. Enggak bisa gitu. Ketika kita sakit, kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau membiarkan aku sakit? Lah padahal tiap hari makan gula, makan gulai, makan sate, makan yang lemak-lemak, terus kena gula. Ya sudah otomatis kena gula. Bukan masalah Tuhan yang salah, tapi salah apa yang dimakan. Sesederhana itu. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita perlu belajar untuk taat dan setia, mengenali kehendak Tuhan. Tuhan itu ingin kita bahagia, ingin kita sehat. Tapi ya kita harus mengerti, untuk sehat itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Makan jangan banyak-banyak, makan yang sehat-sehat, minum air putih yang cukup, olahraga. Nah gitu. Jangan cita-citanya kurus, hobinya kuliner, ya nggak bisa. Lalu nanti yang salah Tuhan, kok saya nggak kurus-kurus? Ayah, Tuhan kok disuruh jadi ahli diet? Ya nggak bisa. Itu ada bagian yang harus kita kerjakan sendiri, tanggung jawab kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.